Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita kembali bisa bersilaturahim di dalam acara Basmalah, bincang-bincang santai malam Ahad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, yaitu Al-Habib Al-Ustaz Al-Habib Ad-Da'i ilallah Sayyid Ahmad Mujtaba bin Syihab. Beliau adalah da'i muda, berasal dari Palembang, tetapi cukup lama beliau tinggal di kota Tarim, Hadramaut, menuntut ilmu di sana dan juga ikut mengabdi di Darul Mustafa, yaitu sebuah lembaga dakwah, lembaga pendidikan yang sangat terkenal, masyhur, yaitu yang dibina oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan pada kesempatan ini kita ditemani oleh Ustaz Muhammad Ki Nuran yang juga merupakan alumni Darul Mustafa, dan kita sama-sama menyapa kepada beliau berdua. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Hayakumullah. Ustaz Nuran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikurubikum fi Bogor, wa khasatan fi Ma'had Al-Ihya, Majlis Al-Ihya, khususan fi ada Maktab Al-Ihya official. Mumtaz. Hayakumullah. Hayakumullah. Syarafna bikum. Syaraftumuna bikurubikum huna, masyaallah Habib, masyaallah. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan ngobrol-ngobrol santai, Bib, membahas tentang banyak pertanyaan, Bib nih. Kita kan tiap hari ba'da maghrib baca Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ba'da subuh kita baca Wirdul Latif. Kemudian juga kita baca Hizbun Nasr al-A'da. Kemudian kita juga baca Hizbul Bahar, Wirdul Imam Nawawi. Kita juga baca Widus Sakron, dan itu ternyata setelah kita teliti, kita amati, ternyata dikarang, disusun oleh habaib dari Tarim. Dan ini kita banyak sahabat yang penasaran tentang Tarim dan ahlu Tarim, seperti itu. Jadi mohon penjelasan singkat dari antum terkait Tarim dan ahlu Tarim. Masya Allah. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama terima kasih banyak kepada ustadzana wa syekhana Ustaz Abdul Qadir Nur Hasan, juga Ustaz Ginuran, juga para rekan dari Al-Ihya official. Ahlan wa sahlan bihim, syaraftumuna wa syarafna bikum. Wa alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bareng-bareng bisa ngobrol santai, Ustaz, ya. Iya. Mau ngobrol masalah Tarim, ya Tarimu ahlaha, ya Tarimu ahlaha, ya Tarimu ahlaha. Suatu nama yang mungkin tidak asing lagi, kota Tarim. Tarim adalah sebuah kota kecil, ya kecil banget sih emang. Kalau dihitung-hitung mungkin lah, kalau daerah Bogor nih mungkin Ciawi itu toh Tarim toh sedaerah Empang Bogor lah, kecil banget Tarim itu. Kalau kita naik mobil di Tarim itu dari ujung ke ujung ya paling 10 menit dari ujung ke ujung Tarim. Dan begitulah emang kota-kota Hadramaut kecil-kecil kan. Oke, Tarim ini memang dari segi namanya, Ustaz, ada perbedaan pendapat antara ulama kenapa dinamakan Tarim dan kapan kota itu berdiri. Taban berdirinya kota Tarim itu termasuk kota Tarim termasuk kota yang sangatlah lama sebelum hijrah Nabawiyah, bahkan sebelum milad, sebelum Masehi. Yang dinamakan Hadramaut adalah seorang raja, kemudian dia membuat suatu daerah, kawasan, kemudian dia buat kota-kota dengan nama anak-anaknya. Di antara anaknya adalah Shibam, maka dinamakan kota Shibam, dan di antara anaknya ada namanya Tarim, maka dinamakan kota Tarim. Ini suatu versi kenapa dinamakan kota itu kota Tarim. Banyak lagi versi lain. Wahakala.
Wa alhamdulillah teruslah tarim itu berkembang sampai datang al-hijrah an-nabawiyah, dan disitulah terjadi peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Siddiq menjadi khalifah al-ula, dan tersebar waktu itu fitnah ar-riddah, ya enggak? Fitnah ar-riddah, orang-orang banyak keluar dari Islam, naudzubillah. Akhirnya Sayyidina Abu Siddiq membuat suatu keputusan untuk memerangi orang-orang yang al-murtadin itu kan. Diutuslah beberapa pasukan ke sana dan sini, di antaranya beliau mengutus pasukan ke Yaman, ke Hadramut, untuk memerangi al-murtadin yang ada di Hadramut. Itu pasukan dipimpin oleh uh, Ziyad bin Labid al-Ansari. Nah, masuk pasukan itu ke Hadramut untuk memerangi murtadin yang di situ. Wah, ketika mereka masuk ke kota Tarim, ya, mereka dapatkan semua muslimin yang di Tarim gak ada satupun yang murtad. Gak ada yang murtad. Gak ada yang murtad sama sekali. Di saat di banyak tempat banyak yang keluar dari Islam. Nah, itu lagi musimnya itu. Tapi di Tarim, alhamdulillah mahfuz, terjaga. Sampailah pasukan ini ke Tarim dan mereka tinggal di situ sampai sekarang masih ada tuh. Namanya Masjid Ar-Ribat. Jadi pas waktu pasukan sahabat itu datang ke kota Tarim, mereka mengikat kuda mereka di tempat itu, sampai sekarang ada. Itu dijadikan masjid, namanya Masjid Ar-Ribat. Ribat itu artinya apa? Ikat, ya, ikat. Ikatan kuda mereka. Nah, apa namanya? Mereka singgah di Tarim dan mereka duduk di sana dan mereka jadikan Tarim sebagai markaz, pusat mereka untuk memerangi murtadin, orang-orang murtad yang di luar. Bahkan penduduk Tarim juga membantu mereka untuk memerangi ar-murtadin, hakata. Dan di situ terdirilah masjid pertama di Hadramut yang dibangun oleh Sayyidina Ahmad bin Abbad bin Bishr al-Ansari, yang sekarang masih ada masjid itu. Kalau di sana namanya Masjid Wal. Masjid Wal. Ini datuknya Al-Khatib di situ. Oke. Ketika itu ketua pemimpin itu Sayyidina Ziyad bin Labid senang. Beliau mengirim surat akhirnya ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ngabarin, syuf ya khalifah, sekarang kita sampai ke Hadramut untuk misi yang mulia ini, memerangi al-murtadin, dan kita datang ke sebuah kota yang di situ enggak ada yang murtad sama sekali, bahkan mereka yang membantu kita untuk memerangi murtadin. Ditulislah surat itu ke Sayyidina Abu Siddiq. Wah, beliau waktu membaca surat itu senang. Alhamdulillah. Dari kesenangan itu timbullah 3 doa. Ini bisa antum lihat rujukan untuk cerita ini di kitab Tarikh Hadramut oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, disebutkan sejarah itu di sini. Di situ Sayyidina Abu Siddiq mendoakan 3 doa untuk kota Tarim, wahakala. Yang pertama, yubarak fi ma'iha, diberkahi airnya. Airnya diberkahi. Mau subhanallah, sampai sekarang yang kita lihat air di kota Tarim berkah banget. Melimpah banget. Ya mungkin antum kan pernah Tarim juga tuh. Lihat berapa masbah. Ada berapa biasa, apa itu namanya? Kolam renang, masbah satu. Kolam renang enggak pakai favorit. Kagak ada favorit. Seger, luar biasa itu. Tiap hari tuh airnya, padahal kota yang di Sohro, di padang pasir, tapi luar biasa memang. Wah, kalau kita bedakan dengan kota lain, walaupun di Hadramut sendiri ataupun di Yaman kayak Sana'a, jauh banget. Zauknya pun rasanya beda. Zauknya beda, betul. Rasanya beda. Itu berkat daripada doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu doa yang pertama yang betul-betul kita rasakan. Yang kedua, wa an ismush yadum bagauha. Semoga kota itu terus ada, tidak musnah sampai hari kiamat nanti. Kita lihat betul beberapa kota di Hadramut itu dulunya ada, kalau kita baca di kitab sejarah ya. Kayak Idamul Ghut lil Habib bin Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, beliau mengarang kitab namanya Idamul Ghut fi Buldan Hadramut. Disebutin tuh kota-kota. Tapi kalau kita cari sekarang, itu kebanyakan sudah enggak ada lagi kota-kotanya. Mana? Contohnya sekarang Husaisah. Antum kan pernah ziarah Sayyidina Muhajir ilallah. Itu tadinya kota, tapi sekarang enggak ada lagi. Jadi banyak kota-kota yang musnah. Orang pada hijrah ke Indonesia. Akhirnya udah musnah tuh kota. Tapi Tarim senantiasa ada. Insyaallah sampai hari kiamat. Amin. Doa yang ketiga, Allah Ta'ala yumbit fiha al-ulama kama tunbitul ardu al-bagla. Semoga Allah Ta'ala tumbuhkan ulama di situ sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan rumput-rumput di bumi. Al-bagl itu ini apa namanya, kayak suatu rumput-rumputan hijau-hijauan, biasanya dibuat lalapan. Enggak tahu kalau di Indonesia ada enggak ya, wallahu alam. Al-bagl namanya itu. Banyak emang di sana. Jadi memang subhanallah, yang doa ini juga kita lihat kenyataannya dengan jelas ya. Masya Allah, ulama di situ banyak dan aulia juga di situ banyak. Bahkan dikatakan di zaman minal azman, di suatu zaman itu
di kalau di salat Jumat di Jami' Tarim ya kan, itu mereka dapatkan shaf awal dan shaf yang kedua itu semuanya dari golongan al-mufti, orang-orang yang sudah menyampai derajat al-ifta. Bahkan dia bilang ada sebagian gobilah-gobilah, tiap-tiap gobilah mempunyai mufti-mufti. Gobilah yang paling kecil namanya gobilah al-Bahatim, itu didapatkan di gobilah itu ada 40 orang mufti. Gobilah yang paling kecil. Dan itu mufti benar-benar mufti. Benar-benar mufti, bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan nama toh. Iya, mufti memang balagh. Sudah sampai derajatul al-ifta. Itulah berkat dari apa? Dan bukan cuma dari ulama sahaja, ya. Ulama zahir yang luar biasa sampai sekarang kita lihat. Luar biasa. Tarim itu bukan cuma satu mufti, walaupun satu mufti sebagai ketua mufti seperti guru kita Al-Habib Ali Masyhur rahimahullah taala. Tapi banyak juga mufti-mufti yang bersama beliau dalam majelis ifta itu ada 5 atau 6 dan terus digenerasikan terus gitu. Itu dari segi ilmu zahirnya Ustaz. Dari segi ilmu batinnya luar biasa lagi. Berapa awliya yang di kota itu, berapa aghatha, berapa autadnya, berapa nujaba, wa hakadha dikatakan al-Imam oleh al-Imam Abdurrahman Segaf yang beliau adalah ulama pada abad ke-9 Hijriah kan. Pada abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, sungguh telah dikuburkan di perkuburan Zambal ini berapa? 10.000 wali. Masyaallah. Yang mana 80-nya adalah dari kalangan Gutub. Adalah ketua para aulia. Itu pada abad ke-7 atau ke-8. Oh. Dan yang datang setelah itu lebih banyak lagi katanya. Wah, jadi enggak terhitung. Makanya dikatakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab beliau berkata, "Dubighat bi aqdamil akabiri arduha, faturabaha tibbus sagimin nahili." Seakan-akan tanah dan pasir di kota Tarim itu sudah disamak, dibersihin. Dengan apa? Bukan disapu. Enggak, bukan dipel, dibersihkan dengan kaki-kaki para aulia. Allah. Maka jadilah tanah-tanah itu dan debu-debu itu menjadi obat bagi penyakit yang tiada obatnya. Wah, kata. Begitulah ringkasnya dan singkatnya tentang Tarim ya Ustaz. Wah, kata ya Tarim ahla. Waalaikumullah. Masya Allah ya Habib. Tadi kan disebutkan bahwa para aulia dan sholihin di kota Tarim itu sangat banyak dan berlimpah. Bahkan sampai dengan saat ini mereka masih ada zahir sampai sekarang. Kita doakan mereka semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking banyaknya kami mendengar bahwa syawari'ut Tarim syekhun man la syaikhalah. Bahwa di jalan-jalan kota Tarim itu bahkan bisa kita jadikan sebagai guru bagi orang yang belum punya guru. Itu maknanya bagaimana ya Habib? Di jalan-jalanan Tarim, di pasar-pasarnya Tarim itu bagikan guru buat kita itu seperti apa? Bagaimana gitu? Masya Allah, kalam jamil. Suatu magulah, suatu perkataan yang sebenarnya itu kinayah. Tapi memang luar biasa. Yang kita sendiri, walaupun kita datang di zaman akhir zaman ini, tapi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, betul itu magulah. Syawari' Tarim, syawari' jamu syari', jalan-jalan kota Tarim itu bagaikan guru bagi mereka yang tidak punya guru. Artinya apa? Bila mana engkau datang ke kota Tarim dan engkau berjalan di jalan-jalanannya, pasti engkau akan niscaya mendapatkan ilmu. Dari mana? Dari orang-orang yang ada di jalan-jalanan itu. Seakan-akan mereka mengajarimu. Enggak perlu engkau masuk ke masjid ataupun ke madrasah untuk mendapatkan ilmu. Cukup engkau jalan di kota-kota Tarim, maka engkau akan mendengar daripada ilmu itu. Itu artinya syawari' Tarim, syekh man la syaikhalah. Taban ada ceritanya, ada seorang yang ulama sebenarnya, yang ulama dia masuk ke kota Tarim. Habis itu dia fi karam minal karamat, yudhkar di antara karamanya seorang wali ini, dia sebelum sholat asar dia sudah agak telat sholat asarnya, hampir mau maghrib. Akhirnya diminta sama Allah Taala untuk menahan matahari ini, jangan terbenam dulu, hanya mau sholat asar dulu. Langsung ada perempuan dari atas kan rumahnya di sana kan tinggi gitu. Ada perempuan dari atas, Syekh, katanya, ente nggak boleh gitu nahan matahari, banyak orang yang puasa ini. Ente jangan terbenam biar ente sholat asar. Lah ini yang puasa nungguin mau berbuka. Kasihan, jangan gitu. Dia bingung, ya Allah. Artinya perempuan tua di rumah-rumah tua Tarim tahu apa yang dia buat. Wah, kata. Juga sering kali emang juga banyak cerita Ustaz yang antum jalan, antum bakal dengar faedah-faedah ilmiah itu. Wah, kita lihat sendiri, apalagi di suk ya, di di pasarnya Tarim. Berkata Al-Habib baru-baru ini yang kita lihat langsung, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Amr Syatibi, guru kita,
Beliau berkata sampai sekarang tidaklah kosong pasar Tarim itu dari 200 wali yang di situ. Allah. Sampai sekarang gitu dia bilang. Wah, memang kalau kita lihat di sana, kalau kita lihat pasar itu, jadi yang pedagangnya sambil dia nunggu customer, dia nunggu pembeli. Dia ngapain? Dibaca Quran. Bahkan kita banyak dapatkan yang pedagang-pedagang itu guru-guru kita yang ngajar di madrasah, yang ngajar kita dalam mushaf atau yang ngajar di Rubat Tarim. Mereka kalau siang syughul kerja di sana, irfah. Itu dia ini mengajarkan kita untuk mandiri dan tidak kita menjadikan agama sebagai alat untuk dunia. Nanti syughul. Ini bukan suatu aib, bagus itu syukur mandiri jadinya. Hatta Rasulullah juga kan. Hatta Rasulullah begitu, ishtagil wahakala. Dengan sekiranya tidak mengganggu daripada keagamaannya wahakala. Kita lihat guru-guru kita itu kalau di sono ya yang jualan sambil nungguin pembeli dia baca kitab wahakala. Bahkan ini katanya enggak lama berapa zaman yang lalu guru kita Al-Hayy Masyhur bercerita ya baru-baru ini ada kok di tengah-tengah pasar Tarim itu ada pohon. Nah, biasanya yang pedagang-pedagang itu belajar di pohon itu, belajar fikih. Bukan belajar fikih kitab Safina ataupun kitab Selamat Taufik, enggak, belajarnya Minhaj. Itu kelas untuk pedagang-pedagang. Kita belajar Minhaj itu masyaallah fikih. Kalau Indonesia Fathul Wahhab ya. Fathul Wahhab syarah daripada Manhajut Thullab yang mana ikhtisar itu adalah ringkasan daripada Minhaj al-Nawawi, Minhajut Talibin wa hakadha. Dan beliau berkata, itu enggak lama kita dapatkan pedagang-pedagang Tarim itu tahu agwal ini gol ini alal asah atau ala sahih. Khilaf Ibn Hajar Ramli wa hakadha. Nah, dan juga bukan di pasar saja kita jalan, tapi antum harus memakai kacamata husnudzon ya. Nah, ini penting tadi. Mungkin sering nih teman-teman dengar syawari' Tarim syekh man la syekhalah. Kemudian dia datang ke Tarim pas lihat biasa-biasa aja aneh katanya. Wah, ada yang main bola segala macam. Ya biasa aja gitu. Nah, itu dia kita harus perlu dengan husnudzon. Kacamata masyhad tadi. Berhusnudzon dengan mereka, kita akan dapatkan ilmu itu bila mana engkau menjadikan husnudzon adalah pedoman maka engkau dapat kebaikan tuh. Tapi muskilahnya kalau kita suudzon mulu, dia bakal mental itu akhirnya yang khairat yang tadi. Kita bakal dapatkan pelajaran daripada syiban-syibannya tadi. Mereka kalau marahnya dengan doa. Masyaallah. Allah yahfazak ya waladi. Gitu caranya. Kalau udah marah itu Allah yahdi. Itu marahnya kan. Marahnya doa. Enggak ngatain dengan kata-kata jorok atau segala macam hewan-hewan kagak. Semua marahnya doa. Nah, ini suatu pelajaran untuk kita semua. Nah, ini yang kita lihat laki-laki. Kalau di alamnya perempuan lebih luar biasa lagi. Alhamdulillah kita sempat di sana kan, sempat tinggal sama keluarga di sana. Keluarga memang orang sana. Jadi kita lihat alamnya perempuan di Tarim itu luar biasa, yang susah untuk diceritakan. Dari kalangan orang tua perempuannya, wahakala, juga pemudanya, juga para perawan-perawannya luar biasa hishmah atau hishmahnya Afifah, malu, jaga diri, terpelihara betul. Mereka yang perawan-perawan tuh nggak boleh campur dengan ibu-ibu lain. Nggak boleh tuh. Kalau mereka datang ke tempat ibu harus pakai cadar. Padahal sama perempuan ya, sama perempuan. Kalau dia udah nikah baru deh bisa kumpul sama ibu-ibu agak lain jadi. Dan mereka malu. Ini bukan karena paksaan, enggak. Emang udah kayak gitu. Begitulah. Tarbiyah daripada orang tuanya, lingkungan udah kayak gitu. Lingkungan mencetak mereka untuk kayak gitu. Luar biasa. Apalagi itu dengan ibu-ibu aja menjaga, apalagi dengan lawan jenis. Betul. Nah. Jarang sekali kita temukan di jalan itu perempuan lewat. Iya. Gitu ya. Kalaupun perempuan lewat, biasanya kan di jalan-jalan yang agak sempit. Lain tadi. Iya. Dia malu kalau lewat di jalan-jalan besar itu. Waktu pernah istri Yani mau ngelahirin, ya, artinya dari semua kalangan nih, bukan dari baitul ulama sahaja. Enggak, semua kalangan, atau orang awamnya, masya Allah. Jadi kita ke bidan nih. Kalau bahasa Indonesia dukun beranak. Bidan dokter ataupun yang bisa lihat-lihat gitu pada berapa hari. Ada perempuan namanya Alwiyah. Dilihat sama dia, udah gede perutnya, mau ngelahirin. Ini mungkin besok ngelahirinya nih. Oke. Cerita Harim cerita ya, dia tuh kalau megang pakai tangan kiri, tangan kanannya tasbih. Nggak mau lepas dari tasbih gitu. Ngobatin orang gitu tuh. Lihatnya, insya Allah ngelahirin besok.
ada yang bayinya kebalik mungkin dibacain gitu. Enggak pernah lepas dari tasbih. Dan semua begitu. Terus apalagi kalau kita lihat ajawisnya ya. Ajawis tuh orang tuanya dari sepuh-sepuhnya. Wah, sudah. Betul, dan ini bukan suatu yang berlebihan, bukan lebay ya kalau bahasa itu. Enggak lebay kalau seandainya kita bilang Tarim adalah kota dongeng. Kota dongeng udah kayak kota khayalan. Betul, tapi haruslah kita masuk ke Tarim dengan menggunakan kacamata husnudzon, maka engkau akan melihat ini betul-betul kota dongeng. Jadi kalau kita enggak pakai husnudzon ya sama aja. Banyak sampahnya, kotor, panas, debu. Ya enggak? Nah, itu dia tuh. Jadi begitu ya Ustaz. Masyaallah. Nah. Apalagi kalau misalkan adab-adab mengingatkan ya, dari mengingatkan ahlu tarim kepada orang lain dalam berzikir itu selalu kita dengar Bib ya. Uzkur rabbak ya mu'min, sallu ala nabi, luar biasa. Ajib. Hatta di pasar ya selalu kita dengar uzkur rabbak, sallu ala nabi. Naam. Subhanallah. Waktu jual beli juga sallu ala nabi. Nabi kata terus luar biasa. Selalu ada yang ngingetin benar. Selalu ada yang ngingetin. Dan terus itu mawasim namanya, bermusim-musiman. Ramadan lain sudah. Lain lagi ceritanya. Udah alam lain lagi. Masuk ke Syawal, ntar ada awatnya gitu. Juga ada Dzulhijjah, ya raya haji. Tiap waktu itu emang ada khasnya Ustaz. Dan yang enggak mungkin kita dapatkan di tempat lain, walaupun dimanapun. Sahih. Alhamdulillah kan kita di sini ada santri-santri nih Habib dari Al-Ihya, baik yang SMP maupun yang SMA, santri ataupun santriawatinya. Bagaimana kalau mereka itu berniat untuk belajar di sana? Karena kan yang kita sering dengar sering dibilang Habib Abdullah bin Syihab waktu itu bahwa fijan ulum min tarim khairun min biharil ulum min ghairiha. Maknanya kurang lebih setetes atau secangkir ilmu yang didapatkan oleh kita di kota Tarim itu lebih baik daripada lautan ilmu yang jika didapatkan di kota lainnya. Maka itu yang membuat anak-anak kita baik yang di sini ataupun di tempat lain termotivasi untuk belajar di kota Tarim. Apakah butuh waktu yang lama untuk meraih ilmu itu atau hanya ya seperti yang disampaikan ya cukup sewaktu-waktu aja? Atau ada waktu muhaddad atau di Darul Mustafa sendiri misalkan target pembelajarannya seperti apa, kemudian syarat masuknya kayak gimana, dan tempat pendidikan di madrasah yang lain seperti Ribat Tarim atau Ribat Al-Ahqaf itu bagaimana ya Habib? Mungkin bisa dijelaskan buat murid-murid kita di sini yang termotivasi mereka untuk belajar di kota Tarim khususnya insyaallah. Mumtaz jiddan. Hayakumullah. Betul memang dikatakan gutrah min al-ilm fi Tarim khair min bahar min ghairiha. Setetes ilmu di Tarim itu lebih baik daripada laut-lautan atau bertontonan ilmu daripada yang. Kenapa? Dibilang karena ilmu di Tarim itu senantiasa disertakan dengan amal. Terus kita diiringi, dipandu untuk senantiasa ilmu dan amal. Ilmu dan amal terus begitu. Jadi makanya itu rahasia daripada keutamaan di sini. Oke. Wasiat Al-Faqih untuk mereka yang punya himmah atau punya semangat untuk melanjutkan studinya ke Tarim. Tabaan pertama tashihun niyah. Benerin niat dulu. Jangan kita niatkan teman-teman kita balik dari Tarim pakai imamah. Anda juga deh ke Tarim biar bisa pakai imamah juga, contohnya gitu. Teman-teman Anda balik dari Tarim, jadi orang besar semua dihormati. Anda juga deh biar dihormati juga. Itu enggak, jangan. Inti ke Tarim itu bukan nyari ini nyari itu. Ilmu banyak, betul. Kalau niatnya cuma menuntut ilmu saja, bisa di tempat lain dan lebih banyak, lebih bagus mungkin di negara lain. Tapi tadi rahasia daripada milih kota Tarim adalah itu tadi, al-amal, tarbiyah. Bagaimana guru-guru kita mendidik kita. Bukan hanya saja mengajarkan ilmu, tapi juga memoles kita, merubah kita. Wahakata tarbiyah tadi, tarbiyah. Al-uquf baina yaday syuyukh, inilah pertama tasihun niyah ya Ustaz. Yang kedua, bagusnya janganlah kita ke Tarim melainkan kita sudah bisa bahasa Arab. Ini juga penting banget. Sayang kalau kita ke sono, bismillah, kalau bisa bahasa Arab sudah kita lancarin di sini, ke sono tinggal ngambil saja. Nah, wahakata.
Oke, apakah ada syarat-syaratnya? Oh, tiap-tiap lembaga pasti syaratnya berbeda-beda. Yang dari Mustafa begini ataupun Ribat Tarim ataupun Ahgaf, tapi intinya satu semua. Kalau bisa jangan sampai ke sana kecuali sudah tekun bahasa Arab dan tergantung syarat lembaga-lembaganya. Untuk berapa tahun? 7 tahun kah? Juga berbeda-beda. Nah. Tapi itu tadi intinya. Ente mau 7 tahun, dibilang mau 4 tahun, mau 4 bulan, mau 40 hari. 4 hari 4 jam itu belum tentu hasilnya orang yang 4 tahun lebih hebat daripada yang 4 bulan. Enggak. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Ada yang sekian tahun di sana, pas balik enggak manfaat ilmunya. Tapi ada yang cuma hadir daurah 40 hari, pas balik Masya Allah lebih manfaat. Luar biasa. Ada Al-Habib guru kita Al-Habib Abu Bakar Adni, waktu beliau buka daurah itu subhanallah, dibilang aneh buka daurah ada pelajar baru 4 hari sudah Masya Allah sudah naik magam katanya, sudah jaga sama Nabi. Wah, 4 hari kok bisa naik, subhanallah. Kata Sayyidina Umar, yang tadinya 4 tahun kita akan jadikan 4 bulan, kemudian kita akan jadikan 40 hari, kemudian akan jadi 4 dan akan menjadi 4 jam. Tapi semua itu satu, dengan niat yang betul dan dengan sungguh-sungguh dan dengan as-sidq, betul, kejujuran dalam menuntut ilmu. Nanti kesana sudah luangkan waktu untuk ilmu. Gak usah mikirin orang tua lagi, gak usah mikirin kerabat, gak usah mikirin dunia, udah deh, lempar. Titipin di airport kata Ustaz Syaturi. Enggak, titipin semua di airport. Datanglah dengan wadah yang kosong, maka mereka akan memenuhi wadahmu. Nah, itu kuncinya Ustaz. Nah, itulah, jadi gampang sih sebenarnya. Yang penting sering-sering berdoa. Ya Allah, sampaikanlah aku ke tadi. Baca ya terima ahalaha, insyaallah dimudahin insyaallah. Sekarang mungkin Ustaz Abdul Qadir juga kan dengan Al-Fakir, alhamdulillah atas izin dari Abitam juga diberangkatkan ke Tarim. Nah, sekarang kita minta dari Ustaz Qadir dulu, mungkin beliau ingin kita langsung ini aja. Saya berkata ya, Habib, mungkin kalau antum berkenan bisa berbagi cerita tentang bagaimana antum awal bisa sampai ke Tarim. Gimana ya? Seperti apa ya? Sampai alhamdulillah gitu bisa mendapatkan keberkahan ilmu Tarim gitu. Subhanallah Ustaz. Jadi memang yang kita lihat dari ikhwan di sana, patokan itu bukanlah dengan adanya biaya, bukan, atau adanya kesehatan, juga bukan, ada kemampuan ilmu yang tinggi, juga bukan. Banyak kita punya teman-teman yang Masya Allah ilmunya luar biasa, tapi pegang Tarim nggak bisa. Atau mereka yang berkemampuan sudah datang ke Yaman, ada muskilah, balik langsung, nggak nyampe ke Tarim. Benar-benar kayak gitu. Sampai Oman balik lagi. Subhanallah, ada yang sehat berkhair tapi balik. Tapi subhanallah ada orang yang kualitas ilmunya sedang-sedengan, sederhana, dia nggak begitu bukan orang punya, dia sakit-sakitan tapi nyampe, duduk di Tarim. Memang yang pilihan, subhanallah, itu semua ikhtiar min ikhtiarillah taala wa hakala. Panggilan dari al-faqih al-muqaddam katanya kan. Panggilan dari al-faqih al-muqaddam. Kalau dipanggil datang, tapi kita harus berusaha. Kita berdoa semoga disampaikan ke Tarim. Pasti setiap orang punya cerita yang panjang lah. Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Nuran. Wah, kita dulu gimana ceritanya? Enggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya nyampe deh. Hanya bingung kok bisa nyampe, wallahu alam. Ya, gitulah. Susah diungkapin Ustaz. Gimana kok bisa nyampe situ? Ya, yang penting dulu pernah ada seorang guru kita yang ngasih wasiat. Nah, kalau mau ke sana sering banyak baca doanya Sayyidi Syahul Salim, ya Azimah Sultan, ya Azimah Ihsan. Juga yang setelahnya tuh doa Sinal Husain Ibn Syahul Salim. Wa ziyadatan fid din. Nah, katanya sering baca doa itu dengan niat insyaallah sampai ke Tarim. Dan di antaranya di antaranya wirid Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar sahib Guer. Beliau baca ya terima ahlah 70 kali sehari. Insyaallah diharapkan insyaallah sampai ke sana. Ya terima ahlah 70 kali sehari. Nah, bagian ijazah minkum ya. Masih ijazah. Ya terima ahlah 70 marrah 70 kali ijazah dari Habib Ahmad bin insyaallah. Qabilna ijazah Habib. Waalaikumsalam. Ya begitulah jadinya. Alhamdulillah. Syaraftumuna bi qudumikum ya hadhil jalsah. Alhamdulillah kita sahabat
Zaman marhuman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara ini, yaitu kita ingin mendengarkan closing statement atau istilahnya nasihat dari Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab untuk kita semua, dan sekaligus ditutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala terutama ya kita bisa ditakdirkan kembali Tarim ahlaha ya. Dari pulang 2011 Habib saya ingin ke Tarim sudah 9 tahun berarti ini. Enggak terasa. Belum dapat kesempatan untuk ziarah ke Tarim. Kalau untuk mengingat kembali ayam selama hari-hari selama di Tarim luar biasa ya. Rindunya luar biasa, dan kerinduan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan hanya bisa ya menjerit dan ingin bisa ziarah lagi ke Tarim, bisa menuntut ilmu di Tarim, bisa berlama-lama lagi di Tarim. Mungkin Habib sedikit beri nasihat untuk kita semua dan sekaligus doa. Allahu akbar. Marhaba Ustaz. Hayakumullah. Taban Al-Faqir usi nafsi awalan wa iyyakum, wasiat untuk Al-Faqir pribadi duluan, dan kemudian setiap ikhwan yang mau mengambil wasiat atau nasihat ini awalan bitaqwallahi ta'ala fi as-sirri wal i'lan. Yang kedua, senantiasa kita merujuk kepada Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita serahkan semua perkara hidup kita dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna yang sangatlah indah, yang sangatlah leluhur daripada zikir wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nanti kalau punya problem, muskilah apapun, muskilah apa aja, muskilah duniawi atau muskilah ukhrawi, inti jatuh ke maksiat contohnya, ataupun jatuh ke problem duniawi, wah bingung nggak tahu kemana, gampang, inti punya Allah kok, inti punya Allah. Duduk di kamar, kunci kamar, cobalah engkau berpacaran sama Allah. Pernah nggak pacaran sama Allah? Pernah nggak berdoa sama Allah? Apalagi kalau malam kan, apalagi kalau tengah malam sebelum subuh, indahnya berdoa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibi. Sungguh berdusta mereka orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintaiku, akan tetapi bila mana datang malam mereka menjauhiku. Bukankah sang kekasih suka berdua-duaan dengan kekasihnya? Wahakala. Nah, gitu makanya. Ente punya Allah kok. Ngomong. Ungkapkan yang di hati kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau baca zikir ini, wa ufawwidu amri, ufawwidu aku serahkan amri semua perkaraku ilallah kepada Allah Ta'ala. Innallaha basirun bil ibad. Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya, dan akulah hambamu ya Allah. Dan senantiasa kita walaupun berdosa tetap dinamakan Allah Ta'ala seorang hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadi, tetap dalam kategori ya ibadi. La taqnatu min rahmatillah, terus kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah, minta apa aja sama Allah, minta bisa ketarim lagi, minta sama Allah Ta'ala. Yang penting tadi kuncinya itu tadi, dengan adanya kita khalwah, adanya waktu walaupun berapa menit kita berdoa dengan Allah Ta'ala sahaja. Dari situlah akan terbuka segala kebaikan dunia dan akhirat. Kagak ada namanya sumpah atau kegelisahan, enggak. Senantiasa yang terdekat sama Allah Ta'ala, insyaallah. Nasallahu ta'ala yafirna wa yakum likul khair. Allahumma inna wafuq al-khair wa na'am alaih. Wa fitna Allahumma al-khair wa a'inna alaih. Allahumma thabbit fi qulubina mahabbatak wa nazzih kullu ta'alluq an dunak ya arhamar rahimin. Allahumma yaman wafuq al-khair wa anhum wa fitna Allahumma al-khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.